Assalamualaikum, saya ingin menceritakan kisah perjuangan sekaligus pahlawan yaitu Robert Walter Bung Sidi atau sering disebut. Dia merupakan seorang pejuang kemerdekaan sekaligus pahlawan nasional Indonesia yang sangat cerdas dan sangat berani. Bahkan, aksi-aksi yang membahayakan dirinya pun dia lakukan. Bung Sidi merupakan anak dari putra atau anak dari pasangan Petrus Bung Sidi dan Liwa Lenusua. Dia merupakan seorang putra di mana dirinya sulit untuk mendapatkan pendidikan, di mana kondisi semasa hidupnya ketika ia mendapatkan pendidikan itu sangat sulit. Akan tetapi, tekad dan semangat Bung Sidi ini tetap masih ada pada dirinya. Bahkan ia satu tempat menjadi guru bahasa Jepang di daerahnya sendiri, yaitu di Mangola. Maka setelah itu dia menjadi guru bahasa Jepang. Dia ke kota Makassar untuk menuntut ilmu, karena menurut Bung Sidi, belajar itu adalah hal yang sangat penting, sehingga ia sangat bertekad dan semangat untuk meraih cita-cita. Maka Bung Sidi setelah sampai ke kota Makassar, dia tidak pernah berhenti untuk melakukan perjuangan, karena pada saat itu dia sampai di kota Makassar, dia sangat kasihan melihat para kekejaman Belanda yang ada di kota Makassar saat itu. Maka disitulah jiwa-jiwa patriotisme dan rasionalisme Bung Sidi itu sudah mulai muncul. Dalam sebuah koperasi terbentuklah Lopris. Maka disitulah Bung Sidi dia menangis sebagai sekretaris. Walaupun dia sebagai sekretaris ketuanya adalah Ranggong dan Romo, akan tetapi jiwa-jiwa kepemimpinannya sangat tinggi, karena dia ingin langsung turun tangan untuk melawan para penjajah Belanda yang ada di tanah Makassar saat itu. Bung Sidi sangat disegani oleh para penjajah maupun para teman seperjuangannya. Maka saat itulah Bung Sidi ingin turun tangan melawan para penjajah yang ada di tanah Makassar saat itu. Akan tetapi, kegigihan dan keberanian Bung Sidi kandas, karena pada saat itu dia ditangkap oleh bala tentara Belanda pada tanggal 28 Februari 1946. Dia ditangkap oleh para tentara Belanda. Akan tetapi setelah dia ditangkap, dia dipenjara. Walaupun dia dipenjara, tetapi dia tidak akan pernah putus asa. Dia berusaha untuk melakukan perjuangan walaupun dia pernah atau berada dalam penjara itu. Alhasil, ketika dia berusaha meloloskan dirinya, dia berhasil melarikan diri bersama dengan 3 kawannya. Dia berhasil meloloskan diri pada 17 Oktober 1948 setelah dia lolos. Uniknya lagi, sebelumnya meloloskan diri, dia sempat menyelundupkan 2 buah granat dalam sebuah roti. Itulah kecerdikan seorang Bung Sidi. Maka setelah dia lolos, alhasil dia kembali kandas yang kedua kalinya. Dia ditangkap oleh para tentara Belanda karena pada saat itu memberikan tawaran sebuah kepada para pejuang kemerdekaan yang saat itu mengkhianati Bung Sidi, karena saat itu dia tergirang atau ingin sekali menginginkan uang. Maka para penjajah yang ada di Belanda yang ada di Makassar itu memberikan tawaran, barang siapa yang menangkap atau memberitahukan di mana Bung Sidi bersembunyi, maka saya akan memberikan uang. Maka pejuang kemerdekaan saat itu berusaha. Maka ditangkaplah Bung Sidi. Ia divonis mati. Maka saat itulah Bung Sidi pernah berkata, "Tidak ada lagi bantal dibaringkan di kepalaku di sini." Itulah ucapan Bung Sidi ketika ditangkap yang kedua kalinya. Ketika ditangkap yang kedua kalinya, dia sempat membuat sebuah goresan pena. Salah satu pesan Bung Sidi yang ditulis oleh guru kita yaitu adalah, "Jika engkau jatuh 9 kali, maka bangkitlah 10 kali." Itulah sebuah goresan pena yang pernah ditulis oleh Bung Sidi. Setelah dia ditangkap oleh kedua kalinya, maka pada tanggal 5 September 1948 disitulah
hari para penghukuman mati Robert Walter Mungsidi, karena pada tanggal 5 September, setepatnya pada pukul 5.00, ISIS itu ditembak mati oleh para ragu penembak pada saat itu. Uniknya lagi, sebelum ia ditembak mati, ia sempat berjabat tangan dengan para regu penembak pada saat itu. Ia berkata, "Laksanakanlah tugasmu, saudara, karena saudara menembak saya bukan karena keinginan saudara, tetapi atas perintah atasan, maka laksanakanlah tugasmu, saudara." Setelah regu penembak bersiap-siap saat itu, disitulah Mungsidi bersiap dan sempat menolak bahwa ia menolak untuk menutup mata saya karena dia ingin menyaksikan langsung dirinya ditembak mati oleh regu penembak. Maka tepat pada pukul 5.00, regu penembak menembak mati, maka disitulah tanggal 5 September 1949 adalah hari yang sangat bersejarah. Hari hukuman mati seorang pejuang kemerdekaan sekaligus pahlawan nasional Indonesia, yaitu Robert Walter Mungsidi. Sekian dari saya.